Halo teman-teman semua, sedikit cerita kalau di bulan kelima ini mau masuk ke bulan ke-6 nanti lusa di tahun 2026 aku udah berhasil baca 3 buku. Satu, dua, yang ini yang kedua, yang ini yang ketiga. Dan ini lumayan membanggakan ya teman-teman, soalnya aku nggak terlalu banyak baca buku. Membanggakannya kenapa? Karena di bulan Mei ini justru aku banyak baca bukunya di bulan ini. Nah, 2 buku ini aku selesaiin di bulan Mei. Kalau buku yang ini aku selesaiin waktu masih masa magang kemarin. Nah, sedikit cerita kalau buku ini bagus-bagus semua. Jadi di tahun ini ada 3 buku yang udah aku selesaiin. Yang pertama, Hidup Satu Kali Lagi. Yang kedua, Patah Hati Tan Malaka. Yang ketiga, Hujan Bulan Juni. Jadi video ini dibuat pengen ngobrol-ngobrol aja kalau aku senang karena berhasil baca lumayan banyak di tahun ini. 3. Lumayan lah ya. Nah, kenapa lumayan? Karena biasanya tiap tahun nggak pernah sampai 1. Karena bukan nggak pernah baca sih, nggak pernah sampai tamat. Nah, ini adalah bacaan yang paling lama aku baca karena memang belum niat baca banget waktu itu. Ini aku selesain waktu masa magang. Buku ini selesai saat aku masih sering ke klien. Jadi setiap kali naik busway lumayan panjang perjalanannya, 2 jam, sekitar 2 jam. Jadi aku putusin untuk baca buku karena bateraiku mudah habis. Jadi sedikit cerita, ini buku yang dikasih kakak-kakak SPI, Kak Rahai. Buku ini bagus banget, udah aku baca. Terus intinya buku ini bercerita tentang banyak cerita. Jadi ini kumpulan cerita digabung dalam satu buku. Bukunya Kak Farah Konita. Jadi seperti judulnya, Hidup Satu Kali Lagi, bener banget. Waktu aku selesai baca buku ini rasa-rasanya kayak kita tuh kembali hidup, teman-teman. Walaupun kita sebenarnya memang udah hidup ya secara raga, tapi secara jiwa aku rasa setelah baca buku ini aku kembali hidup kembali. Aku kembali hidup kembali. Asik. Nah, ada banyak bab di buku ini, ngantarnya aja bagus. Judulnya Hidup Mati Berkali-kali. Keren kan? Buku ini terdiri dari banyak bab. Pertama ada hidup adalah tentang belajar, hidup adalah tempat memberi, terus hidup untuk setelah hidup, hidup adalah untuk mencintainya maksudnya Tuhan ya teman-teman, dan hidup adalah tentang berjuang, yang bab terakhir. Cerita yang paling aku suka itu bab tentang hidup adalah tentang belajar. Ceritanya tentang mengaku mahasiswa. Teman-teman, di buku ini banyak sekali kisah-kisah inspiratif, motivasi hidup yang membuat kita tuh sadar kalau hidup itu sekali. Jadi hiduplah yang berarti, teman-teman. Gitu. Jadi kayak beberapa quotes di TikTok kan sering muncul kalau sebenarnya manusia tuh ada 2 fase kehidupan. Fase kedua tuh mulai ketika kita sadar hidup kita tuh cuma ada 1 kali. Ini bagus banget untuk teman-teman yang masih di umur 20-an aku rasa. Dan mungkin itu alasan kuat kenapa Kak Rahai ngasih teman-teman KKN-nya buku ini, karena tahu teman-teman 20-an tuh lagi menghadapi quarter life crisis ya. Itulah. Jadi butuh motivasi-motivasi yang membuat kita tuh semangat lagi untuk belajar, untuk ingat akan cita-cita, akan masa depan dan lain sebagainya. Hidup satu kali lagi. Jos. Nah, buku yang kedua ini buku yang aku baca di awal bulan Mei. Ini aku baca karena aku nggak tahu mau baca apa, terus temanku kasih saran coba baca ini. Sebenarnya aku nggak terlalu suka terkait sejarah, tapi buku ini bagus banget. Aku menemukan sesuatu yang baru
aku menemukan cara lain belajar sejarah yang mengasihkan teman-teman melalui novel. Jadi mungkin teman-teman udah tahu semua ya nama ini, Tan Malaka. Siapa sih yang nggak tahu Tan Malaka? Nah, di dalam buku ini bercerita tentang mungkin biografi ya, sejarah tentang Tan Malaka dari kecil, dari sekolah, dia sekolah elit Belanda, sampai dia besar, dia menjadi guru, sampai dia jadi ketua PKI, terus dia diasingkan, sampai pada akhirnya dia kembali lagi ke Indonesia, terus sampai akhir hayatnya. Seru banget, kita bisa ikut memahami sejarah sekaligus merasakan romansa juga sebenarnya, dan patah hatinya Tan Malaka. Nah, jadi di sini banyak bercerita tentang wanita-wanita yang pernah singgah di hati si Tan ini. Jadi Tan Malaka ini banyak juga ceweknya ya teman-teman di novel ini. Jadi di novel ini ada 3 POV tentara yang eksekusi Tan, terus POV-nya Tan Malaka, dan yang terakhir POV wanita yang pernah singgah di hidup Tan Malaka. Jadi teman-teman, novel ini bagus banget. Aku juga nggak suka sejarah teman-teman, tapi baca novel ini aku jadi makin paham kalau sejarah itu bukan ilmu tentang menghafal, tapi tentang memahami dan merasakan terkait apa yang sebenarnya terjadi oleh sebuah tokoh tersebut, bagaimana dia menghadapi hidupnya, ideologinya bagaimana, dan lain sebagainya. Dan aku benar-benar saranin buku ini untuk teman-teman baca. Bagus banget, romansnya ada, segala macamnya ada. Dia ada tentang sedih-sedihnya ada, lucu-lucunya juga beberapa ada, terus kisah-kisah heroiknya, bukan heroik sih, inspiratif sih, ada juga, membuat kita tuh makin cinta sama Indonesia. Dan teman-teman semua, banyak sekali sejarah-sejarah yang enggak kita temukan di buku-buku pembelajaran kita di sekolah, dan banyak hal yang baru saya tahu ketika saya membaca buku ini. Jadi sangat asyik belajar sejarah melalui novel teman-teman. Mungkin teman-teman yang mau coba belajar tentang sejarah bisa baca novel dan lain sebagainya. Ini bagus banget. Ini seru sekali untuk bisa diceritakan ulang ke teman-teman yang mau ikut membaca. Dan banyak sekali kata-kata yang bagus yang aku foto, terus aku pakai. Di mana? Coba kita cari dengan perlahan ya. Oh, bukan yang ini. Pantas saja aku tidak menemukan. Ini adalah salah satu potongan puisi yang ada di dalam buku Tan, yang dikutip oleh Nyonya Carmen, salah satu wanita yang pernah singgah di hati Tan. Ini puisi karya Pablo Neruda. Isinya adalah love is so short, forgetting is so long. Mencintai itu sangat singkat, melupakan itu sangat lama. Ini recommended untuk teman-teman semua agar bisa lebih mengenal toko ini. Oke, kita next. Ini juga buku yang saya baca di bulan Mei. Jadi saya sengaja baca. Ini sangat rumit teman-teman bacanya. Kata-katanya sangat, ya namanya sastrawan terkenal ya, ini karya Bapak Sapardi Djoko Damono. Teman-teman mungkin yang suka puisi pasti tahu Bapak Sapardi ini. Jadi aku memutuskan untuk baca ini sebelum bulan Juni, hujan bulan Juni. Nah, ini kisah memilukan terkait sepasang kekasih ya, seorang pria Solo, Sarwono, dan gadis Manado, Pinkan. Singkat cerita, susah ya memahami tulisan-tulisan Sapardi di novel ini karena banyak sekali diksi-diksi tingkat tinggi, seperti bukan tingkat tinggi sih, yang memang asing untuk kita dengar sehari-hari, asing juga digunakan dalam percakapan sehari-hari seperti lien dan lain sebagainya. Aku lupa karena memang susah, tapi aku lumayan bisa mengikuti alur cerita yang ada di novel ini. Jadi ceritanya tentang sepasang kekasih ini punya kerumitannya sendiri di dalam kisah cinta mereka. Jadi ada banyak hal yang menghalangi cinta mereka. Yang pertama adalah
mungkin agama. Sarwono ini Islam, Pinkan itu non Muslim, tapi waktu saya baca kayaknya mereka nggak begitu mempermasalahkan agama. Yang kedua ada LDR, yang ketiga adalah keluarga ini. Bentar. Nah, ini dia kata-kata tentang keluarga, gua catet bro. Dengar. Ternyata sampai zaman yang sudah lanjut ini masih saja ada pengaruh keluarga dalam hal perkawinan. Bukan hanya Jawa, bukan juga hanya Manado. Ternyata keluarga merasa memiliki sejenis hak milik atas anggotanya. Keluarga besar bahkan. Nah ini memang suatu problematika yang dekat sama kita ya teman-teman, dimana banyak sekali hubungan antara sepasang kekasih yang mungkin lumayan challenging atau terhalang karena ikut campur keluarga besar segala macam, karena mereka gimana ya, yang namanya budaya udah turun temurun dan ini terus dilakukan dari zaman dulu. Mereka merasa punya hak milik atas anggotanya. Jadi singkat cerita, si Sarwono ini nggak disukai sama tante-tantenya si Pinkan, cewek Manado ini. Jadi satu hari tante-tantenya tuh main ke Jakarta, ke Jawa, tapi punya maksud terselubung pengen cepat-cepat nikahin si Pinkan ini sama pria Manado, dosen Manado, agar Pinkan bisa bekerja di Manado gitu. Tapi endingnya menyedihkan ya teman-teman. Spoiler dikit, namanya aja Hujan Bulan Juni, pasti udah tau lah ya. Tapi gimana endingnya, bolehlah teman-teman baca sendiri. Itu dia sepenggal cerita-cerita kita malam ini. Cerita-cerita tentang kebanggaanku akan suatu keberhasilanku membaca 3 buku ini. Gak apa-apa ya, keberhasilan kecil harus tetap kita rayakan teman-teman. Mungkin kalian punya saran buku lain, boleh kasih tahu ya. Oke, makasih semuanya. Dadah.